friends, selamat datang di Pasir Putih Channel. Kali ini Pasir Putih akan membahas sesuatu yang bisa dikatakan sangat sensitif bagi bangsa Indonesia, karena sesuatu ini menjadi bagian kelam dalam sejarah perjalanan NKRI kita. Ya, kali ini Pasir Putih akan membahas sebuah ideologi bernama komunisme. Sebelum membahas lebih jauh tentang ideologi ini, Pasir Putih mengajak kepada semua yang mengikuti pembahasan ini untuk mengikutinya sampai akhir pembahasan, agar informasi yang didapat menjadi utuh dan menghindari kesalahpahaman terhadap pembahasan Pasir Putih kali ini. Dan sebelumnya silakan tekan tombol subscribe untuk menjadikan channel ini lebih baik lagi dan menyediakan konten-konten menarik lainnya. Ideologi. Sebagai prolog dari pembahasan kali ini, Pasir Putih sedikit menjelaskan definisi istilah yang kita gunakan, yaitu definisi dari istilah ideologi. Ideologi secara gamblang dapat didefinisikan sebagai sebuah ide atau gagasan. Bisa juga disebut sebagai sebuah pemahaman atau pandangan, atau dalam definisi lain juga disebut sebagai isme, yang mendasari seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Marxisme. Berbicara tentang komunisme, tentu tidak akan terlepas dari Marxisme. Apa itu Marxisme? Marxisme adalah buah pemikiran dari seorang filsuf Jerman bernama Karl Marx, yaitu sebuah pandangan akan kesetaraan hidup dalam tatanan sosial manusia. Dalam pandangannya, Karl Marx melihat bahwa manusia tidaklah berhak berkuasa atas manusia lainnya, dan bahwa manusia haruslah bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya sendiri, bukannya untuk membahagiakan atau menguntungkan sebagian manusia saja. Marxisme atau ideologi Marxis ini terlahir atas kegusaran seorang Karl Marx kepada realitas kehidupan yang terjadi pada saat itu. Di saat-saat Karl Marx mempelajari filsafat sosial dan berteman dengan filsuf-filsuf sosial di Paris, dunia sedang memasuki masa revolusi industri. Masa revolusi industri adalah konsekuensi kemajuan di bidang sains, di mana manusia sudah mulai memikirkan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan suatu produk industri dengan bantuan tenaga mesin. Karl Marx melihat pada masa ini manusia terbagi menjadi dua kelas yang sangat kentara perbedaannya, yaitu kelas orang-orang yang memiliki mesin atau disebut sebagai kelas pemilik atau borjuis, dan orang-orang yang tidak memiliki mesin industri atau disebut sebagai kelas pekerja atau buruh atau proletar. Kemudian dari apa yang ia pelajari tentang kesetaraan tatanan sosial manusia dan realitas apa yang ia lihat, Karl Marx menuju pada satu kesimpulan bahwa kesenjangan antara kelas pemilik dan kelas pekerja akan menyebabkan konflik besar, sehingga untuk menghindari semua itu dan menuju keharmonisan yang hakiki dalam tatanan sosial, maka hak atas kepemilikan atau kekuasaan individu harus dihapuskan. Selain itu, Karl Marx berpendapat bahwa agama tidak ubahnya seperti sebuah opium atau candu yang melenakan manusia, karena agama menjadikan manusia pasrah akan ketertindasan dirinya dan menganggap ketertindasannya sebagai bentuk ujian dari Tuhan, sehingga menjadikan manusia beragama adalah manusia yang tidak revolusioner. Marxisme dan komunisme. Berdasarkan pandangan Marxisme Karl Marx terhadap tatanan sosial yang menurutnya sangat logis dan ideal untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial manusia saat itu, kemudian Karl Marx bersama temannya Friedrich Engels merumuskan sebuah ideologi bernama komunisme sebagai bentuk perwujudan dari ideologi Marxisme pada sebuah manifesto berjudul Manifest der Kommunistischen Partei atau Manifesto Partai Komunis pada tahun 1848, tepatnya 21 Februari 1848, yang diterbitkan untuk pertama kalinya di London, Inggris. Komunisme atau paham komunis ini asal kata dari bahasa Yunani, yaitu komunis, atau dalam bahasa Inggris common atau universal, adalah sebuah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang komunis atau universal dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Marxisme, komunisme, dan dunia. Sekitar 69 tahun setelah Manifesto Komunis diterbitkan, atau sekitar 34 tahun sejak meninggalnya Karl Marx, cita-cita masyarakat komunis yang dicetuskannya tidak kunjung terwujud. Sampai kemudian setelahnya, yaitu tahun 1917, seorang Marxis atau penganut Marxisme
bernama Vladimir Ilyich Ulyanov atau Vladimir Lenin atau lebih dikenal dengan julukan Lenin, berhasil mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia yang merupakan awal masa berdirinya Uni Soviet, di mana terbentuk tatanan masyarakat komunisme internasional atau Komintern. Rentang waktu tahun 1940 hingga 1979, ideologi komunisme ini dianut puluhan negara, sebut saja di Korea Utara, Jerman Timur, Cina, Vietnam Utara, Afghanistan, termasuk di Indonesia. Partai politik berideologi Marxisme ini masuk ke dalam jajaran partai besar, bahkan kader-kadernya telah masuk ke dalam parlemen. Kemudian sejarah mencatat, ideologi Marxisme yang diaplikasikan Lenin memiliki sebuah istilah sendiri, yaitu sebagai Marxisme-Leninisme. Dikarenakan Marxisme yang diaplikasikan oleh Lenin tersebut tidaklah murni lagi sebagai Marxisme Karl Marx, melainkan sudah bercampur dengan pandangan-pandangan pribadi Lenin. Namun dikarenakan dia dianggap sebagai role model tokoh yang berhasil membawakan ideologi Marxisme ke dalam skala internasional, maka ideologi Marxisme-Leninisme inilah yang kemudian diikuti oleh banyak Marxis penerusnya. Ambisi komunisme. Jika kita membaca filosofi dan teori-teori kesejahteraan masyarakat komunis yang terkonsep dalam ideologi Marxisme, Pasir Putih yakin banyak dari kita akan memujinya. Perhatian dan pembelaan terhadap kaum buruh dan tani ini bak nabi yang sedang menjanjikan surga kepada pengikutnya. Itulah mengapa Lenin berhasil mendapat dukungan dari para buruh dan tani hingga dia menjadi seorang pemimpin. Begitu pula di Indonesia, dengan mengatasnamakan perlawanan terhadap kapitalisme penjajah, yang mana pengusiran penjajah adalah keinginan semua penduduk Indonesia. Ideologi komunis ini menyasar kaum buruh dan tani, yang tentu saja pekerjaan buruh dan tani adalah pekerjaan utama masyarakat Indonesia pada saat itu. Maka dengan mudahnya bersimpati dan berikrar mendukung semua gerakan komunisme tersebut. Namun kenyataannya, alih-alih mewujudkan sebuah cita-cita mulia, justru berubah menjadi sebuah ambisi berdarah. Sejarah mencatat antara tahun 1917 sampai 1991 atau sekitar 74 tahun selama masa hidupnya ideologi komunisme ini, mereka telah membantai 120 juta jiwa di 75 negara. Bisa dibayangkan, sekitar 3 orang dibunuh dalam 1 menit di 75 negara selama masa tersebut. Jika dibandingkan dengan seluruh korban perang dunia dan perang lokal di abad ke-20 yang hanya 38 juta orang, itu hanya sepertiga dari korban kebengisan komunisme ini. Tercatat ada 4 algojo pemimpin komunis yang tega membantai penduduknya sendiri. Pertama, Lenin di Uni Soviet. Selama berkuasa antara 1917 sampai 1923 atau sekitar 6 tahun kekuasaannya, ia telah membunuh 500.000 orang. Kemudian Stalin, seorang penerus Lenin di Uni Soviet. Selama masa berkuasanya antara tahun 1925 sampai 1953 atau sekitar 28 tahun, dia telah membunuh 43 juta orang. Disusul oleh pemimpin komunis lain yaitu di China bernama Mao Zedong. Selama masa berkuasanya antara tahun 1947 sampai 1976 atau sekitar 29 tahun, dia telah membunuh 70 juta orang. Terakhir di Kamboja, seorang pemimpin komunis bernama Pol Pot. Selama masa berkuasanya antara tahun 1975 sampai 1979 atau sekitar 4 tahun saja, dia telah membunuh 2 juta orang. Di Indonesia sendiri ribuan korban berjatuhan akibat pembantaian dan perang saudara karena ambisi dan ketamakan kaum komunisme ini. Korban-korban komunisme ini tercatat dalam 3 peristiwa sejarah besar di Indonesia. Pertama, pemberontakan 1926-1927. Pemberontakan ini memang ditunjukkan kepada pemerintah Hindia Belanda alias penjajah. Namun alih-alih sebuah gerakan nasionalisme, perencanaan gerakan ini tidak melibatkan gerakan-gerakan kemerdekaan dari organisasi lain. Dan karena memang sedari awal gerakan mereka adalah gerakan pribadi dengan misi mereka sendiri, yaitu menjadikan Indonesia negara berideologi komunisme. Bahkan diketahui gerakan pemberontakan yang direncanakan dimulai tanggal 18 Juni 1926 itu terdapat perselisihan di kalangan internal mereka, dan bahkan ditolak oleh pimpinan PKI yang saat itu sedang menjalin hukuman pengasingan di luar negeri oleh pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Tan Malaka. Alhasil, pemberontakan tersebut gagal berantakan, menyebabkan banyak korban dari kalangan buruh dan tani yang direkrut sebagai militan simpatisan, dan menjadi tahun-tahun yang berat bagi gerakan nasional lain. Karena semenjak pemberontakan tersebut, semua aktivitas politik saat itu dipantau ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua,
Pemberontakan 1948 atau yang disebut juga peristiwa Madiun. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September, dimulai dengan tembakan sebanyak 3 kali pada pukul 3 dini hari. Pasukan sebanyak kurang lebih 1.500 anggota gabungan dari beberapa organisasi komunis Indonesia yang dipimpin Musso melakukan pendudukan di kota Madiun. Pembantaian terjadi di jalanan kepada siapa saja yang dianggap melawan. Tercatat dalam sejarah bahwa kaum agamis menjadi sasaran terparah saat peristiwa Madiun ini. Tokoh-tokoh agama dan santri-santri yang berada di dalam pesantren diserbu dan dibantai begitu sadisnya. Ini bukan lain karena ideologi komunis yang diajarkan dalam ideologi Marxisme, bahwa seperti yang dikatakan Karl Marx, bahwa agama adalah opium yang melelahkan manusia. Oleh karena itu, agama tidak sejalan dengan prinsip revolusi kaum komunisme. Kemudian pada hari itu Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia setelah merasa berhasil menduduki Madiun. Ketiga, pemberontakan 1965 atau yang kita kenal dengan gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. 20 tahun setelah peristiwa Madiun, bangsa Indonesia dengan rasa luka yang mendalam mencoba memaafkan kaum komunisme tersebut dengan tetap memberikan ruang hidup untuk ideologi dan politiknya di Republik Indonesia ini. Namun nyatanya tidak bisa membuat mereka tahu diri dan meredam ambisi mereka. Untuk terakhir kalinya mereka mencoba melakukan makar kepada rakyat dan Republik Indonesia. Diawali dengan penculikan dan pembunuhan kepada para jenderal untuk menguasai puncak komando militer, lalu kemudian diikuti teror besar-besaran kepada rakyat Indonesia di beberapa daerah. Korban pun berjatuhan, tak terbayangkan lagi kengerian pada masa itu, menjadikan peristiwa pemberontakan 1965 sebagai peristiwa yang pahit dan kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Akhirnya negara Republik Indonesia beserta seluruh rakyatnya bertekad melawan dan membasmi sampai ke akar-akarnya ideologi komunisme yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila ini. Dipimpin Jenderal Soeharto dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, akhirnya ideologi komunisme ini berhasil ditumpas. Komunisme terlarang untuk selamanya dari Indonesia. Setelah apa yang terjadi akibat kehadiran ideologi Marxisme komunisme selama ini, Republik Indonesia melarang apapun bentuk disiplin ilmunya. Jika berkaitan dengan Marxisme komunisme, maka hukumnya terlarang dimunculkan kembali. Bahkan simbol-simbolnya pun dilarang di Republik Indonesia ini. Ideologi yang menghilangkan hak individu terhadap kepemilikan suatu barang ini sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin diterapkan kepada masyarakat luas. Alih-alih menjaga penduduknya dari rasa iri dan kesenjangan hidup, justru ini terlihat sebagai sebuah kekangan kepada penduduknya yang tak ubahnya seperti penjajahan, dan pasti lambat laun akan muncul perlawanan dari rakyatnya sendiri. Dan ini terbukti di negara-negara yang menganut paham kesetaraan ala Marxisme komunisme ini. Rakyatnya kemudian menyadari dan akhirnya melawan dan berakhir menjadi korban pembantaian negaranya sendiri. Kemudian ideologi ini pun tidak akan mungkin bisa hidup berdampingan dengan rakyat Indonesia yang agamis, karena sudah kita pahami bahwa ideologi Marxisme ini jelas-jelas menolak kehadiran agama. Dalam pernyataan pencetus ideologi Marxisme ini, yaitu Karl Marx, yang kemudian menjadi seorang ateis, dia menyatakan bahwa agama adalah opium yang melelahkan manusia, yang dengan kata lain, agama hanya menjadi penghambat revolusi dalam menuju tatanan masyarakat yang komunis. Dan kemudian kita lihat dengan jelas kepada sejarah bahwa kaum agamis menjadi musuh besar dan korban pembantaian biadab oleh para komunis. Maka jelaslah, ideologi Marxisme komunisme ini berhak dan sangat layak untuk dilarang selamanya dari negara Republik Indonesia ini. Eksistensi komunisme saat ini. Sebuah kalimat besar tertulis, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau yang sering kita dengar dengan istilah jas merah, adalah kalimat yang benar-benar harus dipegang teguh oleh segenap anak bangsa, bukan untuk mengingat-ingat luka lama, melainkan sebagai penjaga kita dari kewaspadaan menjalani hidup.
Diketahui saat ini masih ada 5 negara di dunia yang masih menganut ideologi Marxisme komunisme. Walaupun dalam prakteknya mereka sudah bercampur dengan ideologi kapitalisme dalam sistem perekonomiannya. Negara tersebut adalah China, Laos, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Di Indonesia sendiri secara politik dan hukum, ideologi komunisme Marxisme beserta simbol-simbol yang mereka miliki haram menampakkan diri di tanah air Indonesia ini sejak TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Namun diterima atau tidak, saat ini kita akan dengan mudah menemukan bibit-bibit pemuja ideologi Marxisme komunisme tersebut. Entah buku sejarah apa dan dari mana yang mereka baca. Di forum-forum terbuka saat ini, kita akan dengan mudah menemui mereka secara terang-terangan membela peristiwa-peristiwa kelam perbuatan kaum komunis yang memakan korban jiwa begitu banyak tersebut. Saat ini pasti kita akan jumpai ketika kita membacakan atau menyampaikan kekejaman kaum komunis, akan ada yang mencap kita sebagai antek Orde Baru atau antek Soeharto. Ini tidaklah mengherankan betapa kebencian kaum komunis dan simpatisannya membenci setengah mati kepada Soeharto. Mereka berujar, kita hanya melihat sejarah secara sepihak, sedangkan mereka sendiri terus-menerus hanya melihat pada satu peristiwa saja. Saat ini sepertinya tidak sedikit yang masih mencoba berangan-angan Indonesia benar-benar berlandaskan ideologi Marxisme komunisme. Sungguh aneh, apakah mereka tidak mendengar kepada sejarah yang begitu banyak mencatat kehidupan apa yang terjadi ketika sebuah negara dibangun dan berlandaskan Marxisme komunisme? Lihatlah Uni Soviet, Korea Utara, Kamboja, Cina, dan lain-lain saat dipimpin oleh Marxisme komunisme. Bagaimana hidup dan kehidupan rakyatnya. Saat ini terlalu banyak hal-hal yang membuat kita curiga akan eksistensi mereka di Indonesia. Namun selama kita tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila dan terus saling mengingatkan sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka dengan sendirinya mereka akan tetap terus mengasingkan diri. Demikian sedikitnya apa yang dimaksud dengan komunisme dan sepak terjangnya di dunia internasional, khususnya di Indonesia versi Pasir Putih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen friends. Salam Pasir Putih.